energi pertemanan dan persahabatan juga persaudaraan kita seperti tadi yang sudah diulang nasihatkan oleh ayahanda kita Bapak Periwarjo adalah dari Allah. Jadi kekuatan kita untuk bersahabat, kekuatan kita untuk berteman, kekuatan kita untuk menjalin hubungan dengan sesama itu memang yang pertama-tama adalah dari Allah. Karena memang berteman, bersahabat, ya bergaul itu ya tadi kalau tidak dipengaruhi mempengaruhi, kalau tidak menjadi pengangkat beban, ya dia pemberi beban kepada orang lain. Itu pasti akan terjadi seperti itu. Nah, kalau jadi pemimpin, jadi orang yang lebih punya tanggung jawab lebih besar, tentu semakin besar lagi kapasitas hati, kapasitas dada kita ya untuk diluaskan, untuk dijadikan sebagai tempat bersandarnya orang lain. Nah, inilah kenapa saya kira menarik ketika Rasulullah SAW dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innalaka fin nahari sabahan tawila. Dalam surah Al-Muzammil Allah mengatakan, wahai Muhammad, engkau di siang hari memiliki urusan-urusan yang panjang dan melelahkan. Engkau di siang hari memiliki beban-beban yang sangat berat yang harus engkau tunaikan. Nah, itu ternyata Allah tidak kemudian memberikan advice kepada Rasulullah SAW dengan kata-kata kalau begitu, kalau malam harus bobok yang cukup, jangan lupa sebelum bobok minum susu dan cuci kaki. Enggak. Ternyata Nabi SAW diberikan oleh Allah jalan untuk mendapatkan kekuatannya bergaul di siang hari itu dengan kalimat qumil laila illa qalila warattilil qur'ana tartila. Berdirilah untuk salat di waktu malam ya, kecuali sedikit saja untuk istirahat, dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Jadi kekuatan untuk menanggung beban-beban orang lain, untuk menjadi penyangga beban orang lain. Orang lain minta bantuannya ke kita, orang lain curhat masalahnya ke kita, orang lain kemudian membebani kita dengan hal-hal yang berat di dalam pertemanan. Itu kekuatannya tidak bisa tidak harus kita ambil dari Allah. Ya, Rasulullah SAW yang setiap hari berdakwah dilempari batu, ketika rukuk sedang sholat dicekik lehernya dengan kain, ketika sujud ditumpahkan kotoran ke punggungnya, ya kita membayangkan ya pergaulan seperti apa yang harus dilakukan oleh Nabi SAW. Dan kita kemudian tahu bagaimana beliau yang kalau lewat diguyur dengan air yang kotor itu, ketika satu hari beliau tidak diguyur air kotor, nah beliau justru menanyakan di mana orang atau perempuan yang biasa menyiram saya dengan air kotor. Dikatakan wanita itu sedang sakit, maka Rasulullah yang menjadi yang pertama menjenguknya. Itu kan kekuatan ruhani yang luar biasa untuk bergaul dalam lingkungan yang seperti itu ya. Kalau kita berpikir toksik-toksikan gitu ya, Nabi SAW itu udah dari awal nggak usah jadi berdakwah, karena itu musuh dakwahnya itu toksik semua gitu ya. Bagaimana mereka menyakiti Nabi SAW sedemikian rupa itu luar biasa gitu ya. Nah, kalau Rasulullah berpikir untuk ya nggak usah bergaul deh dengan yang seperti itu, nah tentu kemudian tidak jadi berdakwah. Ya kalau cuma temenan sama Abu Bakar yang baik, temenan sama Utsman yang baik gitu ya, nah tentu seperti orang seperti Umar bin Khattab tidak akan masuk Islam dan menjadi kekuatannya Islam. Orang-orang yang kemudian menjadi challenge bagi beliau, tantangan dakwah bagi beliau, tentu tidak akan mendapatkan dakwah. Tapi inilah Nabi SAW. Jadi poin pertama adalah dari mana kekuatan kita untuk bergaul, ya menanggung beban orang, mensabari ya mungkin perilaku orang, teman-teman kita. Kekuatan itu hanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dan inilah kekuatan juga pesona kita di depan orang lain ya. Selain kekuatan itu pesona. Kata Imam Hasan Al-Basri, ada orang bertanya kepada beliau, kenapa sih orang yang suka sholat malam itu mukanya enak dipandang, mukanya nyenengin gitu, menenteramkan, meskipun bukan ukuran-ukuran ganteng dan cantik dalam ukuran-ukuran fisik, tetapi di tatap itu menenteramkan gitu. Nah, kata Imam Hasan Al-Basri, tentu saja karena mereka di malam hari itu berhadapan dengan Allah ya, bertatap muka dengan Allah, bermuwajah dengan Allah, berakrab-akrab bermesra dengan Allah, maka di siang hari ya kayak
Kalau bulan itu di malam hari memantulkan cahaya matahari, ya kalau manusia yang sering berakrab dengan Allah di malam hari, tentu di siang hari dia memantulkan kembali juga cahaya Allah itu kepada yang di sekitarnya, padahal Allah itu zat yang maha indah. Maka dia menjadi seorang yang mempesona bagi pergaulan di sekitarnya. Jadi sekali lagi kita tahu di sini kekuatan kita dan pesona kita dalam pergaulan itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tentu kita punya kapasitas-kapasitas yang bukan tak terbatas untuk menenggang pergaulan dalam soal profesional dan juga soal pertemanan pribadi. Maka kepada teman pun kita harus selalu menyampaikan ada urusan-urusan yang profesional yang harus kita kerjakan sesuai SOP, kita kerjakan sesuai tanggung jawab kita, sesuai job description kita untuk tidak saling membebani satu sama lain, tapi malah kalau bisa saling support, saling mendukung satu sama lain. Tapi ada tentu kehidupan interpersonal, kehidupan pertemanan sehari-hari yang kemudian tidak bisa atau tidak boleh mempengaruhi ya kinerja-kinerja kita. Kalau kita secara personal sedang ada masalah, jangan sampai itu mempengaruhi kinerja misalnya. Jadi hal seperti ini perlu kita tegaskan di dalam hubungan-hubungan di antara kita. Jadi ada kepentingan-kepentingan yang selalu harus diprioritaskan ya dibandingkan soal-soal yang personal. Itulah kenapa banyak kantor itu tidak memperbolehkan ada suami istri jadi karyawan bersama di satu kantor, karena kalau urusan pribadi kebawa ke tempat kerja tentu akan menjadi masalah bagi tempat kerja tersebut. Ya, di rumah lagi rame suami sama istri dibawa ke tempat kerja ya dua-duanya kinerjanya nggak beres dan bahkan konflik dibawa ke tempat kerja tentu akan menjadi masalah yang besar. Nah itu satu hal yang kemudian kita memang perlu secara baik-baik membedakan antara hubungan personal dengan hubungan kerja gitu. Kemudian yang ketiga, bagaimana caranya untuk meluluhkan teman yang kemudian berhati keras di dalam hubungan, mungkin ada hal tertentu yang menjadi pengganjal. Maka Nabi SAW memberikan rumus tahadu tahabbu, salinglah memberi hadiah maka kalian akan saling mencintai. Di hal yang lebih mendasar dari itu Rasulullah selalu mengatakan bagi dua orang yang sedang dalam keadaan konflik, maka yang paling mulia adalah yang lebih dahulu mengucapkan salam, yang lebih dahulu menyapa, yang lebih dahulu memaafkan, yang lebih dahulu memberi hadiah. Jadi selalu diperlukan orang yang rela berkorban untuk berinisiatif memperbaiki hubungan-hubungan yang ada. Itu kalau kita bisa mengambil hal tersebut, tentu kita mendapatkan poin yang lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa dalam ayat innamal mu'minuna ikhwatun, dalam hal bahwa semua orang beriman itu bersaudara, ada kalimat berikutnya yang menjadi peluang amal soleh paling besar. Fa aslihu baina akhwaikum, maka damaikanlah di antara kedua saudaramu. Bahkan dalam rangka mendamaikan dua orang saudara yang berselisih, kita itu diberi dispensasi oleh Nabi dan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdusta, berbohong demi mendamaikan dua mukmin yang berselisih. Contoh bohongnya gimana? Ya, sampaikan sama teman yang lagi berkonflik, dapat salam lo dari mas itu. Oh, dapat salam lo dari mas itu. Itu contoh. Jadi, kenapa kemudian ini menjadi penting? Karena dalam Islam harmoni, dalam Islam hubungan yang diperbaiki, ya, hubungan yang baik satu sama lain ini juga dipandang sangat penting. Demikian Allah bisa.